Ada kembali di Sinda Today, pemirsa. Sejumlah barang bukti berupa mobil dan motor mewah milik tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Immanuel Ebenezer yang menjadi barang sitaan dipindahkan oleh KPK. Kendaraan sitaan tersebut akan dipindahkan dari gedung Merah Putih ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Sebanyak 32 kendaraan baik mobil maupun motor milik tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Immanuel Ebenezer diangkut dari Gedung Merah Putih KPK. Sejumlah towing atau truk pengangkut kendaraan disiapkan untuk mengangkut kendaraan yang disita dari mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja ini. Kendaraan-kendaraan ini akan dipindahkan dari KPK ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam OTT pada 20 Agustus lalu. Selain mobil dan motor mewah, KPK juga menyita sejumlah uang terkait dugaan pemerasan kepada perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3. Pemirsa, kawasan industri Cikande, Tangerang, Banten resmi ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif CS137. Dan kini akses keluar masuk kendaraan dan barang diawasi ketat oleh tim gabungan. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kampung Kedungban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium-37 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Itu udah terlalu tinggi, Pak. Jadi mungkin Bapak jangan terlalu lama-lama di sini ya, Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi satu sudah selesai, ada 5 titik lagi, sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok, jadi salah, karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan kompeten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Saat ini ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Ya, mulai Oktober tahun ini, mahasiswa lulusan baru berhak mengikuti magang yang digaji sebelum upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan lapangan pekerjaan melalui program magang berbayar selama 6 bulan. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang ditunjuk Kemnaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1, maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi lompatan bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Aku udah lumayan ya, karena kan karena ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Kalau jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Tidak hanya memperoleh penghasilan atau honor, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap dalam perusahaan tempat mereka magang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate yang mana mulai Oktober tahun ini mahasiswa lulusan baru berhak mengikuti magang yang digaji sebesar upah minimum provinsi. Dan tadi kita sudah menyaksikan ya terkait dengan isinya ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Ya, kali ini Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun, Menkyu Purbaya akan awasi kinerja BUMN. Purbaya yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Antara menyindir sejumlah BUMN yang tidak capai target. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya. Cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa. Pemirsa, Menteri Keuangan yakni Purbaya Yudi Sadewa tak henti menarik perhatian halayak. Ya, kali ini sang menteri bergaya cowboy tersebut membagikan momen makan siang melalui akun media sosial pribadinya. Usai menghadiri rapat koordinasi terbatas perekonomian di Wisma Danantara, Jakarta, Purbaya bersama dengan rombongan nampak berjalan menuju kantin di sebelah kantor Danantara pada Rabu siang. Dengan santai, Purbaya beserta jajaran Kementerian Keuangan menikmati makan siang berbaur bersama dengan pengunjung lain. Dalam unggahan di media sosialnya, Purbaya nampak menyantap hidangan ayam, sambal hijau, dan sate. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Memeriahkan HUT ke-80 TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari rangkaian persiapan HUT TNI ke-80 yang akan digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2025 mendatang. Sejumlah pesawat tempur disiapkan yang nantinya untuk membentuk formasi-formasi yang menarik. Informasinya ada 5 jenis pesawat tempur yang akan memeriahkan perayaan HUT TNI. Di antaranya adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, dan Hawk 100-200. Iya, Nata, saya tuh selalu happy gitu ya kalau misalnya akan ulang tahun TNI, ini akan datang hari ulang tahun TNI, tepat hari perayaan tanggal 5 Oktober di Monas, karena nanti tuh banyak sekali atraksi-atraksi yang keren-keren dari TNI tentunya. Kalau saya juga sama sih, saya lebih sukanya kalau lihat banyak-banyak kendaraan-kendaraan baja, tank-tank baja gitu ya. Betul. Dan sekarang kita akan langsung nih menuju ke rekan kita, ada Naura Safikah yang melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Baik, selamat pagi Naura. Naura, apakah sudah berasa spektakulernya di hari ulang tahun TNI pada tanggal 5 kalau dilihat dari persiapannya seperti apa? Ya, selamat pagi Nata, Yasmin, dan juga pemirsa. Di pagi hari ini di kawasan Monas, Jakarta Pusat menjadi pangkalan militer menjelang HUT ke-80 TNI yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober mendatang. Dan di pagi hari ini sudah dimulai untuk gladi bersih dengan agenda dari peringatan upacara dan juga parade. Seperti yang berada di belakang saya saat ini merupakan peringatan upacara yang sudah dilaksanakan dari tadi pagi jam 8 waktu Indonesia Barat dan sudah dimulai
dimulai dengan beberapa urutan ataupun rangkaian seperti adanya pembacaan Sabta Warga, kemudian juga adanya parade. Tadi kami sempat melihat adanya beberapa kuda yang berjalan di sini, dan untuk saat ini untuk peringatan upacara dimulai kembali untuk latihannya, dimulai dari awal kembali dari inspektur upacara yang diberikan hormat, kemudian juga tidak hanya dari gladi bersih dari peringatan upacara saja, dari kawasan Monas juga sudah terlihat banyak sekali tank-tank yang berjejer yang nantinya juga akan bergabung bersama dengan parade yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober mendatang. Dan nantinya di siang hari tidak hanya dari gladi bersih peringatan upacara saja, ada juga dari alutsista dan juga parade dari yang lainnya yang akan diikuti dan dilatih pada siang hari nanti. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Yasmin, Nata, dan juga pemirsa, memang pada tahun ini TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju, di mana pada tahun ini TNI ini bersama dengan rakyat Indonesia menekankan semangat patriotisme, pengabdian, dan juga peran TNI dalam menjaga persatuan bangsa. Sementara itu, Yasmin dan juga Nata. Baik, terima kasih Nora Safika melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.